berikan juga tanya jawab ya. Jadi kurang lebih sekitar 1 jam 15 menit sampai jam 8 paling telat ya. Silakan. Terima kasih. Selamat malam. Oh, ternyata ada bapak-bapaknya. Saya dengar suaranya tapi baru kelihatan di sisi sebelah sini. Baik, salam kenal. Ini kayaknya baru pertama kali ya saya hadir di sini. Ada satu yang saya kenal wajahnya, teman lama saya ini. Saya mohon maaf tadi saya agak terlambat sedikit, rupanya macet dari arah mana itu tadi ya, pokoknya di tol lah gitu ya. Biasanya tinggal 2 jalur, saya juga kurang paham namanya jalannya. Tapi cukup padat. Saya tadi harusnya ITG-nya sekitar jam 15 menit lah sebelum mulai acara. Tapi ternyata mepet banget tadi nyampainya. Baik, kita akan bersama-sama, bisa dibuka filenya. Nanti dulu sebelum ini. Oke. Wah, udah kelihatan ya. Bisa dinaikin aja. Nah, ya. Oke, ini judulnya ya. Tadi cukup menantang judulnya. Saya berpikir makan banyak nih bapak-bapak yang hadir gitu kan, karena dibilang suami yang memimpin, istri yang menolong. Tapi rupanya judul ini cukup intimidatif juga bagi sebagian orang. Karena yang dibilang istri yang menolong kan seperti apa? Karena ada beberapa anggapan yang mengatakan ini, oh istri itu kan penolong, diciptakan sebagai penolong. Kalau penolong berarti dia lebih kuat dari yang ditolong, begitu ya? Gitu kan? Namanya penolong, kalau dia nggak lebih kuat dari yang ditolong sama aja bohong katanya. Nah jadi sama aja berarti yang mau pimpin siapa? Nah istri ya. Oke, nanti kita bahas sama-sama. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ajak kita tundukkan kepala sekali. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Murah yang telah memanggil dan mengumpulkan kami di tempat ini. Terima kasih kalau kami boleh bersama-sama duduk diam di hadapan-Mu, mendengar Engkau sendiri yang akan mengajar kami. Segala kata-kata manusia, hikmat manusia yang terbatas, kiranya Engkau tutup dan bungkusi dalam kuat kuasa Roh-Mu, agar kebenaran-Mu lah yang masuk ke dalam hidup kami dan berbuah. Karena itu bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menantikan Engkau berbicara kepada kami, sebagaimana Samuel menantikan Engkau. Ya Bapa, berbicaralah, karena hamba-Mu siap mendengar. Lembutkan hati kami, pertajam pendengaran kami, tetapi terutama Tuhan, ubahlah hidup kami oleh kebenaran firman. Di dalam Kristus Juru Selamat dan hidup kami berdoa. Amin. Ya, boleh dibuka yang berikutnya. Sebelum kita membahas ini, saya ingin ada beberapa pertanyaan. Judulnya tadi suami yang memimpin, istri yang menolong. Sekarang kalau dibalik, istri yang memimpin, suami yang menolong, boleh nggak? Kalau gitu ngapain ada judul yang tadi? Boleh nggak? Siapa yang bilang boleh? Yang perempuan yang bilang boleh ya. Kalau yang bapak-bapak gimana? Boleh nggak? Kayaknya cocokkan judul yang awal ya. Suami yang memimpin, istri yang menolong. Oke, pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, apa arti kata pemimpin? Nah, kita ngobrol sedikit di sini ya. Apa yang disebut sebagai pemimpin? Kata dibilang kan suami yang memimpin. Apa arti kata pemimpin? Atau orang yang melakukan pimpinan itu apa? Nakoda. Artinya apa tuh kalau nakoda? Mengarahkan. Mengarahkan siapa? Mengarahkan kehidupan rumah tangga. Maksudnya dalam sebuah rumah tangga. Ya, kalau dibilang pemimpin rumah tangga berarti dia mengarahkan seluruh rumah tangga. Orang yang diarahinnya mau nggak? Belum tentu. Kalau begitu dia bisa disebut pemimpin nggak? Kalau orang yang dipimpinnya nggak mau, tetap sebagai pemimpin. Nah, gimana dong? Pemimpin bukan tuh?
aja. Materi boleh, yang non materi juga ya. Yang non materi misalnya apa? Pertimbangan. Itu menolong, memberikan pertimbangan itu menolong. Menolong, memberikan masukan. Kalau orang yang dikasih masukan nggak mau, dia menolong kan? Nah, ada banyak ya. Kita seringkali gampang mengatakan, wah ini pemimpin, ini penolong, tapi kadang-kadang kita nggak tahu apa artinya. Oke, gimana kalau yang dipimpin nggak mau? Gimana kalau yang ditolong nggak mau? Auban, ya. Itu jawaban yang paling akhir, udah auban lah, gitu kan? Nah, kita kan bahas sama-sama. Saya menyukai pembahasan ini. Ya, terus terang, saya sampai bertanya sama Tuhan, kenapa ya? Jadi berkali-kali tema ini diangkat. Tidak exactly the same phrase dengan judul yang sama, tetapi berkali-kali hal-hal seperti ini dibicarakan. Rupanya ini penting ya. Saya baru kembali dari sebuah retret keluarga minggu lalu di daerah Sukabumi dengan teman-teman dari GSRI Taman Sari. Ya, nah mereka membahas tema ini juga sedikit banyak. Ya, tidak persis judulnya begini, tetapi bridging the gap. Dibilang temanya adalah kenapa sekarang kok terjadi kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, hal seperti ini disinggung lagi. Ya, makanya saya ingin kita mengajak bersama-sama malam hari ini memikir, oh by the way, di sini udah menikah siapa? Ada yang belum menikah? Ada yang belum menikah? Oh ada. Akan menikah. Masih muda. Oh oke. Oh dipaksa. Kenapa? Dipaksa itu. Semoga tidak terpaksa mendengarkan ya. Oh suruh belajar. Ya, maksudnya demikian. Iya bagus ada maksudnya ya. Jadi bukan dipaksa tapi diajak, oke? Supaya bisa ikut mendengar. Ada baiknya juga. Kenapa saya bertanya ada yang sudah menikah atau belum? Yang menikah 0 sampai 5 tahun. Ada. Kok malu-malu? Ada berapa tahun? 2 tahun. Itu berapa? Oh, belum tahu. Berapa bulan? 3. Oh, 2. Good to join. Nah, yang lalu di retret kemarin ada yang baru 6 bulan juga, ya. Yang 5 sampai 10 tahun. Cuma satu. 5 sampai 10 tahun menikah? Iya, maksudnya 5 sampai 10 tahun cuma satu, nggak ada lagi. Oh ada di belakang sana, bukan suaminya. Nah, cuma 2 yang angkat tangan. Oke, yang 10 sampai 15. Ah, lebih banyak. Semuanya enggak, cuma beberapa. 15 sampai 20. Enggak banyak juga. Yang selebihnya 20 atas? Oh, banyak. 20 sampai 25. 25 sampai 30. Oke. Saya Maret nanti 30 tahun juga. Ya. Jadi more or less mirip-mirip lah ya kita ya. Ada yang di atas 30? Enggak. Oke, good. Nah, nasihat ini diberikan kepada pernikahan semua usia. Jadi yang baru 2 bulan sampai yang 30 bahkan lebih, ini apa yang Tuhan inginkan. Nah, bagi yang masih 2 bulan rasanya mungkin masih ingat karena itu pasti ada di dalam khotbah pernikahan. Ya, tetapi bagi yang sudah di atas itu mungkin ini jadi refreshment. Jangan-jangan kita udah lupa apa yang Tuhan inginkan di dalam pernikahan kita. Ya, coba next. Nah ini, apa itu pernikahan Kristen? Pernikahan Kristen beda dengan pernikahan di luar kekristenan. Ada yang membedakannya. Dasarnya diambil dari Kejadian 2 ayat 24. Ingat ya? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu darah.
ya sering dengar kalau kita datang ke ibadah pemberkatan nikah pasti disinggung karena itu dibacakan paling tidak sebagai dasar pernikahan. Karena memang inilah awal mulanya pernikahan itu terjadi. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, di dalam hikmatnya Allah mengatakan tidak baik laki-laki itu seorang diri saja. Ingat Kejadian 2 ayat 18 dan seterusnya sampai ayat yang ke-24. Kalau diperhatikan ya unik sekali bagaimana Alkitab mencatat peristiwa ini. Di pasal 1 itu bagaimana proses penciptaan. Hari pertama, hari kedua, dan setiap hari selalu diakhiri dengan sebuah pernyataan bahwa Allah memandang baik. Lalu berhentilah di hari itu, itulah hari pertama. Lalu ciptakan lagi sampai hari yang ketujuh, lalu dia berhenti sama sekali dan melihat semuanya itu sungguh amat baik. Ya. Nah, pasal 2 ayat 18 tiba-tiba ada cerita lain nyempil di situ. Ya, cerita tentang apa? Tentang bagaimana Hawa dihadirkan dalam kehidupan Adam. Di proses penciptaan yang dari hari pertama sampai hari ketujuh gak ada itu. Tetapi kemudian di pasal 2 mulai ayat 18 muncul sebuah kisah tersendiri. Jadi seolah-olah dalam imajinasi saya ya, sampai hari kan manusia diciptakan hari berapa? Ada ingat sekolah minggu? 6 ya. Di hari ke-6 sebagai puncak ciptaan, tiba-tiba di situ dikatakan bahwa hanya Allah mengatakan baiklah kita menciptakan manusia bergambar dan rupa kita, diciptakan dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, setelah itu pas hari ke-6 dibilang Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan manusia, lalu dia berhenti di hari ke-7. Di pasal 2 itu hari ke-6 tuh kayak di zoom. Oh ya, kalau di HP sekarang kan, kalau kita mau lihat sesuatu kita zoom ini kan, kita pinch gitu lalu kita buka supaya lebih besar. Nah itulah pasal 2 ayat 18 mulai. Ternyata di dalam hari ke-6 itu Allah mengatakan satu kali dia mengatakan tidak baik. Hanya itu yang dia bilang tidak baik. Itu kenapa? Percaya nggak sih sama saya ngomong? Nanti cek ya di Alkitab ya. Siapa tahu saya bohong loh. Ya, cek nanti di Alkitab ya. Di sampai rumah baca. Alkitabnya sekarang kan udah bukan terbitan lain lagi kan? Nah, Alkitab terbitan Apple, Oppo, apa segala macam ya. Nah, hari ke-7 dia di zoom dilihat bahwa Tuhan mengatakan tidak baik. Yaitu apa? Ketika seorang laki-laki itu seorang diri, Adam seorang diri. Lalu Allah bilang tidak baik. Dia seorang diri saja. Maka lalu mulai inisiatif Allah menciptakan penolong yang sepadan. Ingat, kadang-kadang suka berhenti di penolongnya lagi. Ada kata berikutnya itu apa? Sepadan. Berarti apa? Equal. One of his kind. Lalu lihat sesudah itu bagaimana apa yang terjadi. Yang terjadi adalah nggak tiba-tiba terus tidur terus diambil tulang rusuk jadi minum. Udah, nanti lihat ya, benar nggak cerita saya? Disuruhnya Adam memberi nama kepada semua hewan. Bayangan saya kayak di itu loh, bahteran. Datanglah sepasang, lalu dia bilang, oh ini kuda jantan, kuda betina. Oh dilihat lagi, oh ini ada unta jantan, unta betina. Oh ini ada landak jantan, landak. Terus begitu, dia memberi nama. Dia bekerja memberi nama. Di tengah memberi nama itu, dimulai di ayat yang berikutnya dikatakan, tetapi bagi dirinya dia tidak menjumpai yang sepertinya. Di tengah dia sedang bertugas memberi nama, dia baru nyadar, kok ini ada pasangannya, kok ini ada pasangan, kok ya aku enggak. Amazing ya, luar biasa sekali. Tuhan membiarkan Adam menyadari itu. Jadi Allah itu bukan Allah yang otoriter. Dia biarkan kita manusia juga berproses. Dia enggak dulu. Siapa yang datang sini sama pasangannya selain yang duduk sebelahan? Ini pasangannya juga, pasangannya, bapak dan ibu. Ingat pertama kali waktu ketemu dengan pasangannya?
tiba-tiba ketemu di jalan, ini dia pasanganmu. Apa yang terjadi? Pasti diawali dengan apa? Sebuah rasa, bukan? Rasa bahwa kok kayak saya merindukan seseorang ya. Ini belum ada siapa-siapaan ya, belum ketemu, belum apa. Terus tiba-tiba ketemu di kantor, ketemu di pacarnya di kantor, ketemu di kantor. Kayaknya lucu juga nih orang, menarik juga nih orang. Ada ketertarikan, ada sesuatu yang timbul di dalam hati, bukan? Enggak, siapa dijodohin di sini? Saya beneran nanya. Mungkin kalau yang dijodohin nggak akan ngalamin ini, tapi mostly kita semua tidak demikian, bukan? Kita bertemu di dalam sebuah apa? Proses. Dan proses itu melibatkan rasa, melibatkan sesuatu di dalam diri kita. Demikian juga Adam dan Hawa. Ya, sehingga kemudian akhirnya Tuhan membuat Adam. Sesudah Adam menyadari, baru Tuhan bilang tidur, diambil rusuknya, dibuatnya Hawa. Dan pasal itu diakhiri dengan sebuah pernyataan bahwa sejak saat itu, itulah lembaga pernikahan yang pertama. Yaitu apa? Ketika seorang laki-laki meninggalkan hubungan darahnya yang awal, juga demikian yang perempuan, lalu bersatu dengan pasangannya. Kenapa di sini dibilang cuma laki-laki meninggalkan ayah ibunya? Berarti perempuan gak meninggalkan? Enggak, bukan begitu. Ayat ini berlaku both ways, kedua-duanya. Meninggalkan hubungan-hubungan yang sebelumnya, bersatu dengan pasangannya. Kenapa yang disebut di sini laki-laki? Karena Alkitab ditulis di dunia patrilineal, di mana laki-laki yang menjadi utama. Ya, seperti kebanyakan adat timur. Kalau lihat di dalam sepanjang sejarah Alkitab, di dalam bacaan-bacaan kita, yang dihitung juga Musa kalau menghitung bangsa Israel, dihitung siapa? Laki-lakinya yang dihitung. Berarti kalau dibilang ada 200.000 lebih sekian laki-laki, itu berarti bisa 2 kali lipat, belumnya anak-anak dan sebagainya. Jadi yang dihitung memang laki-laki. Inilah dunia laki-laki di zaman Alkitab. Tetapi ayat ini berlaku bagi keduanya, sehingga kenapa ini menjadi dasar? Karena pernikahan Kristen didasarkan pada ini, yaitu sebuah prinsip menjadi hubungan yang eksklusif, meninggalkan hubungan-hubungan yang lain. Bukan berarti putus hubungan, tetapi bukan lagi prioritas. Yang prioritas apa? Hubungan dengan pasangannya. Dan itu adalah ikatan yang suci. Kenapa? Karena diinisiasi oleh Allah. Inisiatifnya datang dari Allah. Ketika dia menyadari tidak baik di dalam hikmatnya, dia menghadirkan seseorang di dalam kehidupan seseorang juga, kemudian diikat di dalam satu ikatan. Sehingga apa dikatakan? Keduanya menjadi satu daging. Wow, itu luar biasa sekali. Dua pribadi yang berbeda. Saya dengan kepribadian saya, dengan diri saya seperti ini, disatukan menjadi satu dengan seseorang yang berbeda dengan saya juga. Satu daging. Satu daging itu artinya luar biasa ya. Ini salah satunya kenapa disebut pernikahan Kristen. Itu seperti juga kita melihat bagaimana relasi Trinitas, Allah Trinitas. 3 di dalam satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu. Satu kesatuan. Demikian juga pernikahan. 2 orang ini bisa punya rasa dan keinginan satu. Padahal 2 orang yang berbeda. Saya sudah menikah hampir 30 tahun. Pacaran kami 5 tahun. Jadi kami bersama-sama sekitar 35 tahun. Apakah kita sudah menjadi satu daging? Saya tetap saya, kita dengan suami saya, Roy. Kami berdua punya pribadi yang berbeda. Kalau Anda bertemu nanti malam, dia jemput saya, mudah-mudahan bisa ketemu, sempat ketemu dengan Roy. Kami pribadi yang sangat berbeda. Saya lebih introvert, saya lebih pendiam, lebih tenang orang bilang. Suami saya kecilakan, tahu kecilakan apa ya? Rame orangnya, heboh gitu ya. Kalau dibilang temperamen, saya lebih ke melankoli, suami saya sanguin.
Saya cerita sedikit ya. Kemarin ini kami pergi ke liburan. Di dalam masa liburan itu waktu akhir pandemi ya tahun 2022 itu sempat Roy harus memimpin sebuah acara dengan online. Jadi dia harus jadi host di online. Tapi suami saya itu badannya besar, dia suka keringetan, gampang di Bali panas lah dia. Jadi bajunya cepat habis, gitu kan. Nah saya malas lah laundry ya, gitu mas. Tapi ada satu acara penting di mana dia harus jadi host secara online. Jadi dia bilang udahlah aku beli baju aja. Jadi di satu hari kami pergi keluar cari baju. Kami pergi ke sebuah hotel gitu ya. Kami mau ke beach clubnya, lalu ada tokonya dibeli di hotel itu. Dia cari-cari di hotel itu. Nah saya pada waktu itu pakai baju sedikit terbuka, ya ada agak sedikit terbuka. Saya udah mulai kedinginan, kalau udah umur ya, angin terus dari tadi itu. Saya pikir saya mau cari stola, scarf gitu. Saya ikut masuk ke toko itu sama-sama dia. Aku cari scarf ya, bilang. Terus saya cari-cari, tapi semua scarf itu harganya untuk kain selembar itu ya ngerti lah ada nilainya ya, seninya gitu. Tapi rasanya cuma gini aja, harganya segitu. Saya pikir cari baju aja lah. Saya ganti baju saya yang lebih tertutup. Carilah saya baju, cari. Ini saya ketemu, saya senang warna biru ya. Lalu saya cari-cari, ketemulah ada beberapa warna biru model dan tuh pilih-pilih. Saya masuk ruang ganti, akhirnya ketemu dari sekian banyak baju yang saya pilih, yang modelnya yang ini saya suka sekali, fit, warna biru, kesukaan saya. Jadi nah, terus saya bilang udah. Terus dia bilang udah, itu sectionnya agak terpisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Jadi dia nyari sendiri, saya nyari sendiri. Udah, saya udah taruh di kasir. Pergilah saya ke kasir, saya bawa baju saya ke kasir. Udah saya mau bayar ini sama bajunya bapak itu mana. Lalu dikeluarkan bajunya. Anda tahu apa yang terjadi? Baju kami sama persis. Sama persis dalam arti apa? Kain dan warnanya. Jadi itu kain yang sama dibikin dua model, satu untuk laki, satu untuk perempuan. Seumur kami tidak pernah punya baju yang namanya sarimbitan. Oh, sarimbitan ya. Kami bukan penggemar sarimbitan. Kecuali jadi panitia dikasih kain seragam baru kami sarimbitan. Tapi sepanjang itu kami tidak pernah suka sarimbitan. Kenapa? Karena kami punya keunikan sendiri-sendiri. Saya sukanya yang begini, dia sukanya yang begitu. Jadi nggak pernah kami bersarimbit-sarimbit. Itu kami pergi sendiri-sendiri membeli sama persis. Kaget saya gitu dikasih, loh kok saya bilang gitu, dia juga bilang kok dia bilang gitu. Sama persis, tadinya mau kesel gitu ya, udah seperti ini. Tapi akhirnya kami ketawa bersama. Akhirnya kami tetap beli baju itu. Kami ingin merayakan sesuatu di situ. Kami makin more alike satu dengan yang lain. Menyukai hal-hal yang sama ternyata. Ada banyak contoh yang lain. Bagaimana pikiran ini kemudian makin menyatu satu dengan yang lain. Tapi apakah saya kehilangan diri saya sebagai pribadi? Tidak. Saya tetap kita yang pendiam, yang introvert, yang lebih suka baca buku dan di rumah. Daripada Roy tetap menjadi Roy, yang rame, yang ribut, yang happy, yang selalu bercanda. Nah, itulah menjadi satu daging, dan rahasia ini begitu dalam sekali. Kalau Anda selalu ribut dengan pasangan Anda, kalau Anda selalu berbeda dengan pasangan Anda, coba cek ini. Jangan-jangan Anda udah kehilangan makna satu daging dari pernikahan. Nanti kita lihat bagaimana kita akan sampai menjadi satu daging. Tetapi ini adalah sebuah dasar yang amat sangat penting. Demikianlah seharusnya pernikahan Kristiani. Bahwa saya dan pasangan saya dipersatukan melalui sebuah proses yang melibatkan rasa dan diri kita di dalam hikmat Allah menjadi sebuah persekutuan, menjadi sebuah ikatan yang eksklusif. Nggak boleh ada ikatan lain yang lebih penting dari itu, tidak juga anak. Hati-hati. Ada banyak pasangan suami istri ketika anak hadir, kemudian anak merebut relasi ini. Berapa tahun yang lalu dalam sebuah talk
talk show-nya. Anda tahu Oprah Winfrey? Pernah tahu Oprah Winfrey? Dia seorang seorang tokoh televisi Amerika yang membawakan banyak sekali talk show. Tokoh-tokoh terkenal di Indonesia mah kayak Najwa Shihab gitu. Ya, tapi ini lebih kaliber internasional. Ya, tokoh-tokoh dunia pernah diwawancarainya dan sangat terkenal sekali. Satu kali Oprah Winfrey mendatangkan seorang perempuan yang menjadi kontroversial karena dia menulis sebuah artikel di New York Times yang mengatakan bahwa I love my husband and not my children. Saya mencintai suami saya dan bukan anak-anak saya. Dia diserang oleh ribuan ibu-ibu seluruh dunia. Mengatakan bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan demikian? Mencintai suami lebih dari anak-anak. Anak itu adalah darah dagingmu. Anak itu dibawa dalam kandunganmu 9 bulan. Makan dari makananmu, minum dari minumanmu. Darahmu mengalir di dalam dia. Kenapa kamu mengatakan kamu mencintai suamimu lebih dari anak-anak? Suami bisa pergi, suami itu orang lain katanya. Tapi anak tidak bisa putus dari kita. Ada mantan suami tapi tidak ada mantan anak. Anda setuju dengan itu? Setuju? Perempuan ini mengatakan tidak. Anak justru satu saat pergi dari kehidupan kita. Dia harus membangun hidupnya sendiri menjadi manusia yang mandiri. Yang akan ada bersamamu selamanya adalah pasangan suami. Dan apalagi diikat di dalam pernikahan Kristen. You are for a lifetime. Janjinya baru sampai apa? Harus memisah. Kalau anak, ada nggak kita janji sama anak? Sampai mau memisahkan aku jadi makmum. Gak usah mau, sebentar lagi dia ketemu pasangannya itu dia pergi dari kita. Dia akan mandiri, harus mandiri. Tidak boleh kita bilang, wah udah sini terus selamanya. Ada teman saya mengatakan selamanya anak terus akan jadi anak mama terus. Oh tidak, sebenarnya tidak sehat itu. Dia harus keluar karena dia akan membentuk lagi ikatan yang baru. Seperti kita juga membentuk ikatan yang baru, meninggalkan orang tua kita masing-masing. Jadi tidak orang tua, tidak anak, tidak ada hal lain apalagi harta dan sebagainya boleh memisahkan siapa? Kita dan pasangan kita yang sudah dipersatukan. Implikasinya dalam sekali loh ini. Mungkin kita bisa mulai ngecek dengan hidup kita. How we do our life. Bagaimana kita melakukan hidup kita. Siapa yang paling penting dalam hidup kita. Jangan-jangan suami meninggal, suami pergi, suami apa, atau istri meninggal, istri pergi, kita santai. Tapi jangan anak, jangan ambil anak. Berarti setelah Tuhan, ikatan yang terpenting siapa? Dan itu bukan perintah Tuhan. Itu bukan firman Tuhan. Itu bukan dasar pernikahan Kristen. Jadi hati-hati ya. Saya waktu merenungkan ini menyatakan betapa luar biasa sekali. Dua orang stranger diikat di dalam sebuah ikatan yang suci sekali. Karena Tuhan loh. Waktu di dalam pemberkatan nikah ada datang di hadapan Tuhan dan siapa? Jemaat ada berjanji di hadapan siapa? Sama kan kita ya? Di DKI sama kan? Waktu mengucapkan janji nikah, yang 2 bulan kali masih ingat. Kalau yang lain udah pada amnesia semua kan? Yang 2 bulan masih ingat ya? Di hadapan Tuhan dan jemaat, aku berjanji mengambilmu sebagai suami atau istriku yang sah. Dan berjanji untuk apa? Mengasihimu, memelihara, dan seterusnya. Sampai maut memisahkan. Dan apa yang Anda coba lihat? Sesudah mengucapkan janji itu, biasanya apa yang dilakukan oleh pendeta? Memberi apa? Duduk, lalu kan dia duduk di atasnya, mereka berdua lalu menumpangkan tangan kan? Memberi berkat, lalu disambut oleh jemaat kiranya haleluya kan? Turut memberkati
okay, go ahead, I bless you. Itu arti simbol itu. Melalui hambanya, dia meletakkan tangan pada kita. Berarti apa? Tuhan setuju. Kalau Tuhan tidak setuju, akan ada 1001 cara gak sampai itu di altar itu. Ada banyak, saya pernah penatua di gereja, khusus bagian juga ngurusin ini pemberkatan nikah, ateksasi pranikah dan sebagainya. Ada banyak kasus di mana ketika keluarga nggak setuju, ada aja yang sakit dan sebagainya, ada hambatan ini pekerjaan dan sebagainya, nggak sampai itu ke altar. Tapi kalau kita sudah sampai ke altar, lalu ada blessing Tuhan, kita bisa selesai dengan upacara pemberkatan nikah itu, artinya it's already done. You are bound by in the heaven juga terikat. Luar biasa ya. Nah, ini dasarnya. Dan juga ada di dalam ikatan kesetiaan. Karena proses menjadi satu daging itu gak terjadi dalam satu hari. Sampai hari ini kami 30 tahun, kami masih terus berproses menjadi satu daging. Cerita saya tadi di Bali itu hanya sebuah kisah, salah satu contoh. Ada banyak penyatuan-penyatuan lain menjadi satu daging yang sedang kami terus upayakan sampai hari ini. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, lalu bagaimana sekarang bisa terjadi di dalam relasi pernikahan itu? Iya, di sini nasihat Paulus. Paulus pernah memberi nasihat di dalam Efesus 5 ayat 21 sampai 33. Bagaimana sekarang kita berelasi di dalam sebuah pernikahan yang demikian, supaya harmonis kayak apa sih? Nah, Paulus memberi nasihat di Efesus 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-33. Menarik kalau Anda baca, kalau ada yang bawa Alkitab, kalau di Alkitab yang terjemahan lama, itu mulainya dari 22 sampai 33. Tetapi kalau Anda lihat di TB2, terjemahan yang baru, itu nasihat untuk relasi suami istri untuk hidup di dalam kasih Kristus, itu mulai dari pas ayat 21. Jadi ayat 21-nya itu ditarik masuk ke dalam perikop nasihat untuk hidup sebagai suami istri dalam kasih Kristus. Ada alasannya enggak? Kok sok-sokan banget tiba-tiba ditarik begitu saja? Ternyata enggak. Setelah ditelusuri, ini kan para ahli Alkitab yang melakukan penyusunan demikian. Mereka melihat bahwa ayat 21-nya ahli Alkitab maupun di dalam konteks asli, bahasa dan sebagainya, itulah yang menjadi dasar relasi suami istri. Apa itu? Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi, relasi suami dan istri bisa jalan dengan baik kalau begini. Saling tunduk satu dengan yang lain di dalam apa? Takut akan Kristus. Jadi dua-dua saling menundukkan diri, bersama-sama kita tunduk kepada siapa? Satu, yaitu kepada Kristus. Nah, lalu ditutup, itu pasal perikop itu ditutup dengan nasihat di ayat yang ke-33. Sama juga. Jadi bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri bagi para suami, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi saling tunduk itu seperti apa? Yang istri tunduk kepada suami, yang suami mengasihi istri. Tapi dua-dua ini, baik mengasihi maupun tunduk, harus tunduknya kepada siapa? Kristus. Ini dasar. Mau relasinya jalan di rumah, bagaimana? Ini. Nah, gimana? Ini diterjemahkan dengan indah sekali melalui sebuah lambang. Next. Nah, pernah lihat ini? Relasi pernikahan Kristen. Persis ayat tadi, menggambarkan ayat tadi. Beginilah harusnya suami, istri, apa? Sama-sama tunduk pada Kristus. Ya, Kristus
suami dan istri dikatakan apa? Saling mengasihi, melayani, merendahkan diri dalam ketundukan pada Kristus. Lalu suami istri posisinya di mana? Setara. Ya. Setara. Apa sih artinya setara? Equal, sama. Seperti juga Adam, penolong yang sepadan katanya, yang equal dengan dia. Fungsi dia memang penolong, tetapi dia equal dengan saya. Menolong dalam arti apa? Menolong sebagai ciptaan. Karena Allah mengatakan nggak baik laki-laki seorang diri. Penolong yang sepadan. Supaya apa? Supaya dia memenuhi panggilannya, itu manusia yang segambar dan serupa Allah. Saya bersama dengan pasangan saya sama-sama saling menolong, menyatakan rupa dan gambar Allah bagi dunia ini. Tetapi di dalam relasi kita satu dengan yang lain berlaku begitu. Kita setara. Gak ada hierarki. Satu-satunya hierarki hanya kepada siapa? Kristus. Dia yang boleh ditinggikan di antara kita berdua. Gak ada tuh suami, Allah, Kristus, suami, baru istri. Gak ada dalam rumah tangga. Setara, sepadan. Implikasinya jauh sekali. Apa artinya itu? Ada yang bilang ini, kalau doa, Tuhan bicara ke suami pakai istri. Dan kita punya pergumulan misalnya, Tuhan ngomongnya ke suami pakai istri. Yang bilang ke suami siapa? Tadi ada beberapa yang bilang ke suami. Tuhan gak bicara kedua-duanya, atau Tuhan bicara juga kedua-duanya. Jadi justru itu menjadi alat konfirmasi. Kami biasa begitu. Kalau saya berdoa, dia juga berdoa. Kami punya waktu saat teduh sendiri-sendiri. Ya, tiap hari kami saat teduh sendiri-sendiri. Hari Sabtu kami saat teduh berdua. Dalam rangka apa? Dalam rangka kami makin juga belajar menyatu, berbagi spiritualitas bersama. Ya, intimacy, spirituality intimacy. Ya, jadi bukan hanya physical, emotional, tapi ada spiritual intimacy juga. Kapan-kapan kita ngobrol tentang itu ya. Nah, sendiri-sendiri di dalam misalnya keluarga kami punya pergumulan anak, pergumulan karir, pekerjaan, financial, rumah dan sebagainya. Kalau kami sedang bergumul kepada Tuhan, apakah Tuhan bicara kepada kami? Iya, Tuhan akan bicara di dalam saat teduh kami. Kami akan menemukan seperti yang Tuhan bicara. Dan biasanya sama apa yang Tuhan bicarakan pada saya, itu pun yang Tuhan bicarakan pada Roy. Demikian sebaliknya, gak pernah berbeda. Itu bahkan menjadi alat konfirmasi kami satu dengan yang lain. Hari Sabtu biasanya kami saling bertukar, bercerita apa pengalaman kami bersama Tuhan selama seminggu ini. Kita melihat bagaimana Tuhan mengarahkan pada hal yang sama. Kadang-kadang perikop yang dibaca sama, ayatnya sama, dia dapatnya apa, saya dapatnya apa, malah saling melengkapi justru. Gak mungkin kita bertentangan. Ya, itu cara Tuhan, bagaimana kita setara bersama-sama. Nah, next berikutnya lagi. Inilah segitiga kasih. Kalau begitu di ayat itu berbicara mengenai apa? Setelah di awal dibilang tunduk ya pada Kristus, lalu diakhiri dengan sebuah kesimpulan ayat 33, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Nah, ayat 22 sampai ayat yang ke-31 penuh dengan penjelasan mengenai itu. Ya, saya nggak akan bacain, tapi Anda saya minta untuk baca di rumah. Lihat, baca berdua, temukan di situ. Bagaimana perintah Tuhan justru kepada suami adalah untuk apa? Mengasihi istri. Ada yang dibilang suruh memimpin. Yang harusnya memimpin siapa? Kristus. Justru diminta suami mengasihi istri. Kata yang dipakai di situ adalah agapao, ya, agapato, agape dari kata agape. Jadi suami agape kepada istrimu. Lihat yang dipakai kata agape. Berarti apa? Standarnya tinggi
sekali seperti kasihnya siapa? Kristus. Dan itu ayat berikutnya jelas sebagaimana Kristus mengasihi jemaat katanya. Begitulah suami harus mengasihi istri. Standarnya seperti Kristus menyerahkan diri untuk jemaatnya. Begitulah suami yang mengasihi istri dengan cara apa? Memberi dirinya, berkorban untuk istri. Jadi sebenarnya diminta dari para suami itu apa? Cintai istrinya, mengekspresikan cintanya kepada istri seperti Kristus juga melakukan demikian. Nanti kita lihat ya. Sabar, bagian yang perempuan, tenang para bapak. Bagaimana dengan istri? Apa yang diminta di situ? Dipakai kata menghormati. Next. Diminta untuk menghormati. Ada di ayat 22. Bukan tunduk ya. Bukan. Ada Kolose kan tunduk. Sama, di sini juga kalau pakai kata tunduk ada tunduk di situ. Gak apa-apa, it's okay. Aku suka begitu ya. Lihat, saya tulis di sini. Dipakai kata tunduk, bukan? Di ayat ke-22. Hai istri, tunduk pada suami. Tapi kata tunduk itu apa artinya di situ? Di dalam bahasa aslinya, ini saya ambil dari bahasa Yunani. Diambil dari kata, dipakai kata idiois. Idiois itu artinya apa? Tunduk, tetapi kepada your own, milikmu sendiri yang berbeda daripada sesuatu yang punyamu, tapi bukan kamu. Tunduklah kepada dia, yaitu suamimu, ya, seperti kepada Tuhan. Di situ dipakai kata seperti kepada Kristus. Pada Tuhan kurios katanya. Kurios itu panggilan kepada Tuhan atau bahasa kalau Ibrani Adonai. Ya, bukan Tuhan, Tuhan. Ya, kurios. Tetapi kata tunduk di situ dilakukan dengan sebuah sikap kerelaan hati. Ya, nanti di ayat 23 dijelaskan lagi. Karena suami adalah kepala istri. Kepala di situ dipakai kata kefale. Ya, sama kayak kita ya, kefale. Kefale itu bukan berarti artinya harafiah kepala ini kepala nih, gitu ya. Tetapi yang tidak harafiah artinya apa? Sebuah bagian yang mudah untuk dipegang, yaitu kepala. Kepala ini. Dan kalau anda dikatakan dalam perang dan sebagainya dikatakan kamu kalah total, maka seperti kepala yang dilepas dari tubuhnya. Jadi kalau pada masa lalu dianggap kalau kepala dilepas dari badan, maka badan ini mati. Memang benar ya, kalau kita dipancung, kepala kita diputus, matilah semua seluruh tubuh. Walaupun jantung masih berdegup, tapi udah gak bernyawa lagi. Ya, ini maka itu kepala di situ menyatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab sebagai pihak yang punya tanggung jawab. Kamu respectlah, kamu tunduk kepadanya. Tunduk bukan seperti atasan kepada bawahan, bukan dalam keadaan takut dan bukan karena harus, tetapi karena you are willing to submit yourself. Ya, nah itu kemudian dijelaskan lagi di ayat 33, dipakai kata phobetai. Ya, karena itu istri tunduklah kepada suami, hormatilah suaminya, phobetai kepada suami, yaitu dalam sikap menghormati, memuliakan, memperlakukan dengan hormat di dalam ketaatan yang penuh. Ada beberapa ahli Alkitab yang mengatakan ada kata yang sama di dalam bahasa Yunani, yaitu hupotasso. Jadi dibilang obey, tunduk, taat. Itu obey itu dalam bahasa Yunani ada dua, ada hupotasso, ada hupokao. Hupotasso yang dipakai di sini adalah hupotasso yang sama dengan idioi atau phobetai, yaitu tunduk, taat karena kamu rela untuk melakukan. Hupotasso, because you are willing to subject yourself. Bukan hupokao. Hupokao itu adalah seperti atasan pada bawahan. Militer, you have to. Kalau nggak kamu kena hukum. Nah, istri tunduk kepada suami bukan karena takut. Kalau nggak saya bukan istri yang baik. Kalau nggak saya adalah dihukum oleh Tuhan. Bukan. Kamu mau tunduk pada suamimu karena
karena menyadari saya mau menundukkan diri. Karena tahu kamu yang bertanggung jawab sebagai suami laki-laki di dalam relasi ini. Sebagai pihak yang kepadanya akan dimintai tanggung jawab mengenai keluarga ini, relasi ini, dan sebagainya. Jadi gak mudah ya. Istri bukan tunduk dalam arti pokoknya lu tunduk, gua ngomong A, lu ikut A, gua ngomong B, lu ikut B. Ngelawan mati, ngelawan hancur, melawan berarti lu melawan Tuhan. Tidak. Ketundukan adalah ketundukan di dalam kerelaan. Nah, kalau meminta seseorang untuk rela hati mengikuti saya, tunduk pada saya, menghargai saya, gampang nggak? Gak, you have, kalau istilahnya you have to earn the respect. Anda harus, apa istilah earn the respect itu bahasa Indonesia ya? Harus mendapatkan respect itu, memperoleh, mengupayakan untuk dapat respect itu. Nggak bisa dengan sendirinya. Nah, yang menarik adalah next. Ini apa yang ditulis di Alkitab, kemudian dalam kenyataan hidup sehari-hari dikonfirmasi oleh seseorang yang namanya Willard Harley. Dia seorang psikiatris klinis, jadi dia banyak melakukan penelitian, dan dia seorang Kristen yang taat, dan dia seorang konselor pernikahan. Dia bilang di dalam konseling pernikahannya, di klinik yang dia punya, pasien-pasiennya yang semua datang dengan masalah-masalah rumah tangga, dia bilang semua itu ingin supaya pernikahannya berjalan dengan baik. Tetapi masalahnya seringkali ini, yang paling sulit untuk suami atau laki-laki itu apa? Mengasihi ternyata. Bukan berarti dia gak bisa mengasihi ya, dia bisa mengasihi. Tapi mengekspresikan kasih kepada istrinya. Padahal itu yang diperlukan oleh istrinya. Sebaliknya, bagi perempuan atau bagi para istri, yang paling sulit itu apa? Memberi respect kepada suami. Ini teman saya kemarin seorang lawyer cerai, dia mengaku betul. Itu masalahnya gak jauh dari itu. Gak ada respect katanya. Selalu bilang gitu. Suami kepada istrinya, dia gak merespek saya, gak menghargai saya. Ternyata itu paling susah bagi istri. Tapi yang menjadi kebutuhan para suami sebenarnya itu, direspek, dihormati oleh istri. Menarik sekali ya, ribuan tahun yang lalu Paulus sudah memberi nasihat yang sama. Dan Dr. Willard ini, dia seorang dokter, psikiatris, dia mengatakan, dia proof juga itu. Di dalam penelitiannya, di dalam konseling-konselingnya, itu justru yang menjadi persoalan. Laki-laki susah mengasihi, istri susah respect. Boleh dimundurin? Padahal itulah nasihat Paulus ya di dalam Efesus tadi. Satu lagi. Bukan ini. Ya. Itu yang terjadi. Itu yang Tuhan minta sebetulnya di dalam relasi supaya works. Jadi kalau ditanya sekarang bagaimana dengan pertanyaan yang pertama tadi? Boleh nggak istri memimpin dan suami yang menolak? Setelah mendengar penjelasan ini, boleh nggak istri yang memimpin, suami yang menolak? Yang bicara egonya ya, tetap harus suami yang memimpin. Padahal firman Tuhan sudah bilang tidak ada kata suami harus jadi pemimpin. Yang ada Kristus. Berarti dia mau nyamain Kristus kali ya. Gimana ada ayatnya? Gimana ada ayatnya? Kadang-kadang ya Bapak Ibu,
udah cuma dengar di khotbah. Ya saya nggak bilang Bapak Ibu loh ya, tapi banyak sekali teman-teman gitu ya, dalam beberapa seminar, acara-acara retret, pembinaan pasutri, ngomongnya suami itu imam. Konsep itu nggak ada di dalam kekristenan. Itu adanya di mana? Di sebelah. Di sebelah. Di mana suami memang yang memimpin di dalam sholat mereka. Tidak ada di dalam kekristenan bahwa suami jadi imam. Kita mengadop itu. Kenapa? Karena kita lebih banyak mendengar itu dibanding kita tahu yang firman Tuhan katakan. Nah hari ini firman Tuhan katakan demikian. Yang memimpin itu siapa? Kristus. Jadi you and I sama-sama tunduk sama Kristus. Nggak ada yang lebih tinggi. Sekarang gimana kalau misalnya istri yang di rumah membuat keputusan, boleh nggak? Ya. Nah, tadi siapa yang ngomong? Nah, ini kata kuncinya. Tadi mana segitiga yang tadi? Ini kuncinya. Boleh. Tapi, ya, nih, berbagi peran dan tanggung jawab sebagai mitra, partner, because we are equal. Karena kita ini setara. So kita bicarakan dalam hal ini, kamu atau saya yang ada keputusan. Harus sepakat dong. Orang kita setara. Lalu tanya sama lagi, masih ada yang kepadanya kita harus tanya Tuhan. Agree nggak Tuhan? Gak bisa. Saya punya pengalaman real. My best friend itu seorang CEO perusahaan besar di Indonesia. Kalau saya sebut nama perusahaan ini Anda semua tahu. Perempuan. Suaminya seorang direktur juga, tapi perusahaan kecil. Ini perusahaan multinasional. Salah satu unicorn, ya nggak usah saya sebut. Dia CEO-nya. Suaminya, ini sekarang usianya sama-sama sama saya, mungkin lebih tua sedikit dari saya, udah pensiun. Tapi karena dia seorang CEO, dia masih bekerja terus kan. Suaminya enggak, udah enggak. Suaminya punya hobi motor, motor dia bongkar pasang mobil, moge dia bukan terlalu moge sebenarnya. Dia yang naik motor tuh misalnya ke touring. Tapi motornya tuh motor yang dia rakit sendiri dan sebagainya gitu. Jadi dia punya hobi, ya. Bagaimana? Saya kagum sekali sama teman saya. Dia menghidupi. Nanti saya bilang kamu kalau udah pensiun kamu cerita ya, kamu sharing. Kamu udah selesai karena sekarang kan dia nggak bisa, ya masih jabatannya masih sangat mengikat ya. Dia menghidupi. Dia bagaimana tetap respect sama suami. Wah, gaji dia udah nggak kehitung digitnya, jutaan dolar, bonus dan sebagainya. Di rumah dia melayani suaminya dan anaknya dengan baik. Kami kalau datang ke rumahnya, dia bos loh. Anda kalau tahu sekelas apa sih yang perusahaannya itu udah besar sekali perusahaannya. Karyawannya aja, dia dulu di sebuah perusahaan multinational company juga karyawannya 1.000. Sekarang mungkin lebih lagi ya, 2.000. Tapi di rumah kalau kita datang ke rumah dia, siapa yang jadi tamu? Bukan dia duduk, minum. Nah, dia sendiri yang melakukan itu semua. Very humble. Dan bagaimana dia tetap respect pada suami. Kalau dia, yuk kita ini pergi, ya, ditanya laki bodoh. Gak pernah dia own decision. Padahal dia pemegang keputusan tertinggi dari sebuah perusahaan multinational company besar sekali. Gak pernah. Dia begitu menghidupi dan menjalani. Saya kagum sekali sama dia. Berbagi kemitraan dengan pasangan. Jadi kita bicarakan bagaimana saya bisa membantu, bagaimana saya bisa menolongmu. Kamu setujukah saya begini? Di rumah saya tanya, kalau mau liburan siapa yang betul? Suami atau istri? Lebih banyak siapa? Istri kan, mau liburan kemana? Biasanya kita
Kalau suami bilang, aduh jangan deh, kita kan udah kesana, bicarakan lah. Enggak, gue maunya mau kesini. Kenapa temen gue kemarin baru kesana? Pokoknya apa yang gue mau. Bicarakan bersama. Ya, jadi konsep berbagi peran dan tanggung jawab sebagai mitra, partner. Anda punya perusahaan kan, Anda tahu punya kantor, punya usaha. Kalau Anda berpartner, bisa nggak Anda yang memutuskan sendiri partner Anda nggak tahu apa-apa? Bisa nggak Anda memutuskan partner Anda nggak setuju? Nggak bisa. Harus dua-dua sepakat. Nah itulah suami istri. Dalam segala hal. Satu-satunya terkait dengan gender, bahwa perempuan hanya bisa perempuan, itu adalah yang perempuan hanya bisa perempuan yang lakukan itu apa? Mengandung dan melahirkan. Selebihnya bisa dilakukan oleh siapa? Selebihnya laki-laki juga bisa lakukan. Jadi pekerjaan rumah tangga, ngurus anak, beresin rumah, laki-laki bisa juga. Oh, jangan lupa ya. Seperti juga perempuan bisa juga mencari nafkah. Seperti juga perempuan bisa kemudian pergi berladang, bertani. Jadi yang terkait sama gender hanya itu sebetulnya. Selebihnya itu hanya kita berbagi. Nah, masalahnya budaya kita sudah mengkotakkan, ya, budaya di dalam berbagai suku, bukan hanya di dalam, terutama timur, ya. Kalau di barat tuh sudah mulai makin bias juga, walaupun masih ada. Seolah-olah, nah kenapa di Alkitab dibilang begitu? Oh, kalau lihat dong perempuan-perempuan di Alkitab, masak, Yakub misalnya dia pergi berperang dan sebagainya, istrinya kan gak ikut-ikutan. Ada perempuan yang berperang juga, siapa? Deborah. Perempuan yang mengambil keputusan besar, siapa? Esther. Ada juga, ya. Tetapi banyak sekali peran sebenarnya bisa dilakukan dua-dua. Karena itulah Tuhan bilang tidak baik. Makanya perlu ada berdua supaya relasi ini baik dan menjadi kesaksian bagi dunia. Bagaimana partnership itu bisa berjalan. Jadi kalau dibilang sekarang, ada balik pertanyaannya, benar nggak suami pemimpin? Benar nggak istri penolong? Suami bisa nggak menolong juga? Bisa. Istri bisa nggak memimpin? Bisa juga. Asal tadi sepakat. Apa yang terjadi dalam rumah tangga saya, bagaimana relasi saya dengan keluarga, tidak sama mungkin dengan relasi bapak dengan ibu, dengan relasi bapak dan ibu, dengan relasi Anda berdua. Anda harus temukan what kind of relationship, bagaimana Anda berbagi peran, bagaimana Anda mengatur, atau kita kebanyakan mengikuti peran tradisional yang sudah dipolakan pada kita. Belum lagi soal budaya suku kita masing-masing, Jawa, Batak, Chinese, laki-laki lebih utama. Warisan yang dapat laki-laki, perempuan nanti dulu. Saya suku Batak, warisan tuh atas nama laki-laki. Di dalam suku Batak itu ada namanya silsilah, tarombo kalau di dalam bahasa Batak itu. Itu silsilah. Ini dicatat di situ seperti orang Israel, cuma laki-laki yang dicatat. Itulah bagian warisan. Kami perempuan ini nggak pernah. Untuk ayah saya anaknya ada satu laki-laki, jadi ada keturunannya. Sekarang cucunya ayah saya yang meneruskan marga nggak ada perempuan semua. Ayah saya ribut enggak, sama dia bilang anak perempuan juga. Itu kan suku yang buat dulu. Perannya sama. Itu sebabnya kita diciptakan kata Tuhan ya, Kejadian 1 ayat 26-27, segambar dan serupa dua-duanya. Kalau dibilang dalam 1 Petrus 3 ayat 7 bahwa suami harus hidup bijaksana dengan istrinya sebagai teman pewaris kerajaan Allah, sebagai kaum yang lebih lemah. Bukan berarti perempuan itu lebih lemah, tetapi kata di situ yang ingin ditekankan
hiduplah bijaksana. Karena memang kondisi membuat perempuan menjadi lemah, budaya, kultur, politik membuat perempuan memang dinomorduakan. Jadi lebih lemah posisinya secara sosial dan sebagainya. Tetapi di mata Tuhan sama. Gak ada satupun ayat dalam firman Tuhan yang mengatakan perempuan itu lemah, bodoh, tidak berguna. Tuhan banyak pakai perempuan. Yesus waktu muncul, perempuan yang dia jumpai. Banyak hal perempuan juga dilibatkan di dalam apa ya? Dalam banyak hal perempuan dilibatkan juga oleh Allah. Ya, jadi harus lihat kesetaraan ini. Nah, Bapak Ibu nggak tahu ini udah terjadi belum di GKI Kanan? Pak Pendetanya nggak ada ya? Oh, Pak, saya nggak tahu di DKI Kanan. Kalau di kami di DKI Pondok Indah, apakah itu sudah masuk wilayah Jabar, Simbil Jabar Jateng, saya nggak tahu. Tetapi kelihatannya makin terus di komisi teologinya GKI akan terus berproses ke situ. Sekarang kalau pemberkatan nikah, apakah masih ada prosesi di mana mempelai perempuan diantar oleh ayahnya sampai ke altar lalu diserahkan kepada calon suaminya? Masih ada? Sudah ada lagi? 1-2 kali ada. Ya waktu kita dulu masih ada, ini baru. Kemarin gimana? Masuk sendiri. Sama-sama? Hah? Berdua, iya. Nah itu. Jadi Anda lihat, kan ibadah itu ada simbol-simbol kan? Ya, ritual kita ibadah itu selalu pakai simbol-simbol dalam rangka kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya misalnya kenapa kita duduk, kenapa kita berdiri, kenapa ada pengakuan dosa, kenapa ada salam damai, kenapa pemberitaan firman dilakukan pada bagian itu semua sebenarnya simbol-simbol. Ya mengenai Anda batis, kata batis, jadi bagaimana Allah bertindak, lalu manusia merespon, Allah bertindak, manusia merespon. Nah, di dalam ibadah pemberkatan nikah tidak ada lagi simbol di mana perempuan itu dibawa dari seorang laki-laki, ayahnya diserahkan kepada laki-laki berikutnya. Itu sudah dihapus. Yang ada seperti itu, masuk berdua. Karena mereka memang adalah dua manusia dewasa yang membuat keputusan sendiri. Kan secara undang-undang juga mereka juga adalah manusia dewasa, sudah di atas 17 tahun sudah boleh menikah dan membuat keputusan sendiri bahwa mereka mau menikah. Itu sebabnya nggak ada surat persetujuan orang tua menikahkan si A dengan si B, udah nggak ada lagi. Tapi bagaimana mereka sebagai dua pribadi menyatakan menikah, mau diberkati, menyatukan diri dalam sebuah ikatan pernikahan. Itu simbol-simbol itu kita hidupi sekarang. Tidak ada lagi laki-laki dan perempuan punya strata di dalam kehidupan. Itu sebabnya sekarang pertanyaan aplikatif. Nanti Anda boleh masuk dalam pertanyaan ya. Dalam aplikasinya gimana dalam hidup sehari-hari? Bagi semua peran. Apa yang saya bagi dengan Roy di rumah, peran kami berdua beda mungkin dengan Anda bagaimana membagi peran. Saya bekerja, Roy juga bekerja. Kami berbagi peran, tapi saya pernah tidak bekerja. Saya pernah jadi ibu rumah tangga full juga. Kami tetap berbagi peran. Roy kan 1 tahun terakhir ini kami memutuskan di rumah tidak pakai pembantu. Anak-anak udah mulai besar, udah sebentar lagi juga meninggalkan rumah. Kami merasa lebih privacy dengan tidak ada pembantu. Seumur hidup kami ada pembantu, seumur pernikahan kami. Tapi 1 tahun terakhir kami putuskan tidak ada pembantu. Hidup juga udah makin mudah ya sekarang ya, dengan banyak smart gadget kita membantu pekerjaan di rumah. Ada sapu pel yang bisa jalan sendiri, robot, ada mesin cuci piring dan sebagainya. Masak juga menjadi lebih mudah dan sebagainya. Ada banyak dibantu dengan bumbu jadi dan sebagainya. Kami memutuskan berdua. Tapi apakah Roy tidak berbagi peran dengan saya? Dia bagian cuci piring. Karena saya nggak bisa cuci piring ternyata. Saya coba langsung, saya sampai harus ke dokter beberapa kali karena alergi dengan disinfektan. Jadi even dengan sabun mandi juga saya harus hati-hati. Dengan sabun cuci tangan juga harus hati-hati.
buat apa lagi? Paling jahat sabun. Kalau pakaian sih pakai mesin cuci, nggak pegang-pegang sabun. Jadi dia yang bagian cuci piring, dia selalu bilang jangan pegang saya yang cuci piring. Jadi dia selalu bagian cuci piring. Nyapu ngepel berdua berbagi. Kadang-kadang saya, kadang-kadang dia. Kalau dia saya capek, udah saya aja yang sapukan. Berbagi bersama. Waktu anak-anak masih kecil, memandikan anak-anak, Roy yang lakukan. Setiap pagi mau sekolah dia mandi anak-anak. Kenapa? Dia bilang itu waktu saya bonding dengan mereka. Gantiin pakaian, saya nyiapin makan. Bagi peran itu. Demikian juga dengan teman saya yang CEO itu. Dengan suaminya dia berbagi peran ini. Sibuknya dia kayak orang gila rapat bisa masih tengah hari rapat dengan berbagai dunia belahan lain ya, dia tengah malam rapat segala macam. Suami yang mengcover tugas mengurus anak mereka. Nggak ada masalah. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi next coba di yang slide yang terakhir tadi. Lagi, satu lagi. Ini siapa yang boleh nggak istri yang memimpin suami menolong? Boleh. Menurut Anda apa arti kata next slide? Jadi kesimpulannya demikian. Ya, tidak ada hierarki dalam relasi pasutri. Tunduklah kepada Kristus dan suami istri dalam peran yang setara. Fungsi dan tugas dipercakapkan dengan semangat kemitraan. Arti kata pemimpin itu apa? Tadi saya tanyakan pemimpin itu apa? Adalah seseorang yang memimpin dan mengarahkan orang lain. Jadi kalau nggak ada yang dipimpin bukan pemimpin namanya. Harus ada yang dipimpin. Dia yang mengarahkan dan memimpin dengan tujuan apa? Mencapai visi dan tujuan bersama. Jadi kalau cuma dia yang punya tujuan, dia yang punya visi, lalu dia paksa orang untuk ke sana, itu bukan pemimpin. Ya, jadi dia yang memimpin memang dan mengarahkan orang itu mau dipimpinnya dengan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi misalnya kalau saya tanya ya di dalam beberapa yang menentukan kalau kita mau pergi di hari Sabtu di jalan, tadi siang pergi mau pergi makan di restoran mana, siapa yang nentuin biasanya? Istri, ya kan? Mah kita mau makan di mana? Bapaknya malah tanya kan, suami malah tanya, kita mau makan di mana ya, Mah? Suami ngurusin kayak gitu-gitu biasanya, kecuali suaminya jago tukang makan atau ahli makanan, biasanya dia yang nentuin. Ya, dan itu pun berdasarkan apa? Kan kesepakatan. Saya tahu suami saya jago makan, rewel kalau pilih makanan, saya bilang, Pak, mau makan di mana? Dia yang nentuin. Saya ikut, dengan rela hati saya ikut, karena saya tahu dia tahu tempat dia makan yang enak. Tapi sebaliknya, istri juga bisa menentukan, ya. Perempuan sebagai penolong memang ada di dalam proses penciptaan, kata itu ada. Tapi ingat konteksnya ketika manusia diciptakan dan sebagai tujuan penciptaan Allah. Dan yang terakhir, laki-laki dan perempuan bersama mewujudkan gambar dan rupa Allah di dunia. Kenapa banyak pernikahan tidak works? Kenapa banyak pernikahan bermasalah? Karena tidak back to the pattern yang Allah inginkan. Tidak kembali kepada pola dan tujuan Allah di dalam pernikahan. Next, masih ada selesai saja. Nah, udah selesai. Ini suami saya. Ya, jadi banyak pernikahan harus kembali istilahnya kepada apa ya, esensinya yang Allah inginkan. Oke, itu dari saya. Kalau ada pertanyaan saya boleh langsung, Ibu. Tanya jawab. Ya, dari tadi Bapak mau merespon saya silakan. Masih boleh diperdebatkan. Bapak dengan Ceweknya banyak banget kondisinya, satu tahu aja. ya silakan Ibu. Bu Ita, terima kasih. Kalau tadi kita dengarkan kan sebenarnya kan artinya kesetaraan, sama-sama dipimpin oleh Kristus, saling berbagi peran dan juga kemudian ada kemitraan. Tapi itu kan too good to be truth ya kadang-kadang ya. Artinya
artinya kalau misalkan kenyataannya yang seringkali yang saya temui dan mungkin itu juga maksudnya yang seringkali menjadi konflik dalam sebuah rumah tangga kan karena kan tidak sepikiran. Let's say misalkan kita yang melihat dari sisi kebaikannya, kita tahu kebenaran kan sebenarnya balik lagi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalnya kita tahu benarnya begini, let's say suppose kita memang nggak melihatnya seperti itu. Nah seringkali kan akhirnya menjadi konflik. Kalau misalkan sama-sama cuma sekedar oke, kita berbagi peran, misalkan kamu ini, itu kan rutinitas yang mungkin ya oke, dalam rumah tangga. Tapi kan yang aku pikir bahwa yang menjadi kendala beberapa yang saya tahu, mungkin saya juga alami juga, artinya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ini loh kebenarannya kan seperti ini, kenapa nggak bisa sepadan untuk pola pikirnya, mungkin seperti itu sih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini real banget. Ya terima kasih pertanyaannya, very good. Itu sebuah saya kasih tahu ini konsep kan. Lalu bagaimana diterjemahkannya? Gak mudah memang. Tapi apakah itu too good to be true? Enggak. Bisa dilakukan. Asal memang, nah ini boleh nggak kembali yang gambar segitiga tadi? Itu yang tadi kemudian saya bicara. Jadi ini turunannya banyak setelah itu, ya. Makanya sebenarnya bagi para pasutri ikut di dalam pembinaan pasutri itu penting, ya. Bersama pasangan, jangan sendirian. Kenapa? Kalau sendirian begitu sampai rumah, tadi begini loh. Dan kita harus berbagi peran. Lalu sama pasangannya bilang yang nggak ikut ya, lu aja kali. Kata lo kan, nggak mau dia nggak dengar. Tapi kalau kita berdua dengan tuh, oh iya Tuhan bicara kepada saya, demikian juga Tuhan bicara pada dia. Kita sama-sama berproses, nggak seperti membalikkan telapak tangan. I understand, total. Kenapa? Karena kita dua manusia yang punya banyak baggage, kita juga punya banyak kelemahan, pohon keluarga yang berbeda. Menyatukan itu nggak mudah, membawa sampai kepada konsep ini. Itu sebabnya saya suka sekali dengan gambar ini. Yang Bapak Ibu perhatikan apa? Saya nggak bawa kita ya. Ini di bawah ya. Suami dan istri ada jarak kan? Kalau kita mau jarak ini juga semakin dekat, di mana kita makin mudah berbicara, makin menyatu, gampang klik istilahnya satu dengan lain, mesti gimana? Naik ke atas kan? Bisa nggak kalau cuma salah satu yang naik, yang satu ketinggalan sini? Kalau diukur yang 5 matematika, jarak ini jadi sama. Kalau dia naik di sini akan tetap sama, begini, nggak berubah. Yang ada dua-dua mesti naik. Suami makin dekat pada Tuhan, istri juga makin dekat kepada Tuhan. Maka jarak itu menjadi semakin dekat. Tapi yang paling menarik satu lagi, makanya kalau baca Alkitab harus utuh. Ada firman Tuhan yang bilang gini, Matius 22. Firman Tuhan itu bisa disamarikan dalam 2 perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu yang sama dengan itu katanya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa sih? Kamu berusahalah terus membangun hubungan dengan Tuhan, dekat pada Tuhan. Tapi jangan pernah lupa ada effort yang harus kamu buat, yaitu mengasihi sesamamu. Katanya itu sama, itu firman Tuhan yang bilang, itu sama bobotnya katanya. Yang sama dengan itu katanya. Jadi percuma kita dekat sama Tuhan tapi kita nggak pernah berupaya membangun relasi kita dengan sesama manusia, dengan pasangan kita apalagi. Sama aja kok. Ada seorang teolog yang dengan menarik mengatakan gini, ayat itu Matius 22 itu ibaratnya kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama itu seperti pintu dengan 2 engsel. Daun pintu dengan 2 engsel. Pintu itu baru berfungsi kalau engselnya dua-dua ada dan jalan. Tapi kalau cuma salah satu
misalnya dia cuma ke manusia aja deket, membangun relasi, tapi dia nggak bangun dengan Tuhan juga percuma. Kan dia juga sebaliknya. Jadi dalam relasi ini bangun hubungan dengan Tuhan, tapi you have to make effort juga membangun relasi. Gimana caranya membangun relasi? Banyak. Komunikasi salah satunya, belajar. Itu skill. Skill itu artinya apa? Skill berkomunikasi itu artinya apa sih? Orang yang bodoh sekalipun, orang yang nggak bisa, namanya skill kayak nyetir mobil. Nyetir mobil itu skill. Orang yang nggak bisa sekalipun diajari jadi bisa, saya mau lakukan skill itu. Demikian juga berkomunikasi, itu skill. Membangun komunikasi dengan pasangan. Belajar, lakukan bersama-sama. Tapi kuncinya yang pertama-tama, dua-dua ini mau bertumbuh baik kepada Tuhan dan kepada pasangan. So the concept will not be good to be true, but it will apply in our daily life. Saya bisa mengatakan itu bukan karena saya sudah perfect, tidak. Sama sekali saya dan pasangan saya belum, jauh dari sempurna. Tapi that's what we learn. Apa yang kami upayakan terus sampai hari ini. Kami struggle terus di situ. Bagaimana kami membangun hubungan kami dengan Tuhan, tapi juga dengan relasi dengan pasangan. Selain komunikasi, kita waktu berdua mempercakapkan hal-hal yang mendalam, deep talk. Kapan-kapan bikinlah Pak Sutri deep talk dengan pasangan. Kapan kita bicara mendalam tentang ketakutan saya, tentang kecemasan saya, tentang impian saya, tentang cita-cita saya dengan pasangan. Dulu waktu pacaran mungkin yang 2 bulan masih ingat, sebentar-bentar telepon, sebentar ngobrol, bisa berjam-jam. Sekarang ngobrol 5 menit sama pasangan berantem. Ngobrol 10 menit ribut. Kapan Anda pernah deep talk dengan pasangan? Itu juga skill. Ya, jadi ada banyak PR sebenarnya untuk mencapai ke sini. Bukan hanya saya, tapi juga bersama dengan pasangan. Menikah itu kemarin diberkati sendiri apa berdua? Berdua. Makanya berdualah kita bersama-sama. Spiritual intimacy juga. Bagaimana kita berbagi pengalaman-pengalaman rohani dengan pasangan. Apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan tegur dalam diri saya. Dosa apa yang sedang Tuhan kerjakan saya untuk rubah, akui dan bertobat di dalam. Berani gak kita berbagi dengan pasangan? That's spiritual intimacy. Ya, jadi a lot of work to do. Yes, tapi bukan impossible. Dan yang selalu menjadi kekuatan saya adalah kita punya Tuhan. Dia juga turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Ini privilege loh, Matius 8 ayat 28 ini. Ini privilege bagi orang-orang yang mengasihinya. Tidak terjadi bagi semua orang. Kalau kita mengasihi sungguh-sungguh Tuhan, maka Dia akan bekerja dalam segala. Mungkin yang pertama-tama harus berubah saya duluan. Bukan saya
Seringkali kita mengatakan, saya udah berubah, kamu yang belum berubah. Ukurannya siapa? Nah itu indahnya, the beauty of segitiga ini, karena kita tunduk pada Kristus, maka ukurannya akan jadi objektif. Bukan ukuran saya, bukan ukuran kamu, tetapi ukuran Kristus. Gak bisa soalnya kalau saya mengatakan bahwa saya udah berubah, kamu yang gak berubah. Jadi tuntutan kan. Saya cerita satu hal ya, ini tapi ini hanya untuk di sini. Sebagai penutup, ini kisah kami. Jangan jadi viral, ya. Mau saya diceritakan hanya untuk di tempat ini saja. Pernikahan kami hampir 30 tahun. Tapi apakah pernikahan kami selalu mulus dan baik-baik saja? Tidak. Ada banyak badai yang pernah terjadi. Nanti ya satu saat mungkin kita bisa cerita-cerita. Itu badai banyak. Anda mungkin tidak akan menyangka badai-badai itu terjadi. Tapi kami bertahan. Bertahan bukan sekedar karena mau bertahan, tetapi kami bertahan karena Tuhan, di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Dan itu membuat pernikahan kami menjadi lebih kuat dan makin kuat. Ada satu cerita yang akan saya buka adalah, ini udah seizin suami saya, kami sudah banyak sekali menceritakan bagian ini juga. Satu kali suami saya mengalami depresi berat karena kaitannya dengan pekerjaan. Jadi perubahan-perubahan di dalam pekerjaannya, dia berpindah ke satu tempat. Dia kerja di bank, Citibank. Lalu setelah 9 tahun di Citibank, dia pindah ke bank lain, bank ANZ. Ya, tentu naik jabatan ya kalau pindah. ANZ jauh lebih kecil dibanding Citibank. Nah, semua company orang bilang bisa lah, masa nggak bisa gitu ya. Tapi itu membuat goncangan buat dia. Somehow entah kenapa itu mengenai dirinya sampai dia depresi. Depresinya itu nggak main-main, sampai dia kehilangan dirinya. Dia yang ceria, dia nggak mau ketemu orang. Maunya itu, saya kalau ke kamar mandi itu ditungguin depan kamar. Kamu mulai ngapain? Masih lama? Seperti ketakutan. Mulai masuk ke schizophrenia, yang merasa orang menjudge dia, menilai dia. Ke kantor, kalau dia mati lagi. Kalau ke kantor, yang baca nggak usah pakai dia. Ini saya bilang asal jangan diviralin aja. Ke kantor itu dia hanya masuk ke ruangan
Puji Tuhan, kita sudah diajarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kita tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi menjadi pelaku firman. Terima kasih untuk Ibu Ita yang sudah menyampaikan. Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu Ita bersama keluarga.